Apakah karena barbarisme ini dilakukan oleh pasukan militer sebuah rezim penjajah maka tidak bisa disebut sebagai ekstremisme? Atau mungkin hanya karena adegan-adegan seperti ini telah disaksikan berulang kali selama 60 tahun di layar televisi, tidak lagi membangkitkan hati nurani kita. Invasi militer ke dunia Islam dalam beberapa tahun terakhir yang telah menimbulkan korban tidak terhitung jumlahnya adalah contoh lain dari logika kontradiktif Barat. Negara-negara yang menjadi target serangan selain mengalami kerugian manusia juga kehilangan infrastruktur ekonomi dan industrinya. Gerakan mereka menuju kemajuan dan pembangunan terhenti atau terlambat dan dalam sebagian kasus menjadi terbelakang hingga puluhan tahun. Meski demikian, dengan congkak mereka dituntut untuk tidak mendeklarasikan diri sebagai pihak yang tertindas. Sebagaimana mungkin sebuah negara yang telah berubah menjadi puing, serta kota dan desa-desanya telah menjadi abu kemudian dituntut untuk tidak mengenalkan diri sebagai pihak yang tertindas, alih-alih menyeru untuk tidak memahami dan melupakan berbagai tragedi. Bukankah permintaan maaf secara jujur akan lebih baik? Penderitaan yang dirasakan dunia Islam secara bertahun-tahun akibat kemunafikan dan pemolesan wajah agresor ini tidak lebih kecil dari kerugian materi. Para pemuda yang tercinta, saya berharap kalian saat ini maupun di masa mendatang dapat mengubah perspektif penuh tipu daya ini. Perspektif yang kelihatannya adalah menyembunyikan tujuan-tujuan jangka panjang dan penumpukan makar-makar. Menurut saya, tahap pertama dalam menciptakan keamanan dan ketenangan adalah koreksi perspektif pencetus kekerasan ini. Selama parameter-parameter standar ganda menguasai politik Barat dan selama terorisme menurut pandangan para pendukung kuatnya terbagi dalam kategori baik dan buruk, dan selama kepentingan berbagai pemerintah didahulukan di atas nilai-nilai kemanusiaan dan etika, maka akar-akar kekerasan jangan sampai dicari di tempat lain. Sangat disayangkan sekali, selama bertahun-tahun akar-akar kekerasan tersebut secara gradual juga telah mengendap di dasar politik-politik kebudayaan Barat dan merencanakan sebuah serangan ofensif lunak dan senyap. Banyak negara dunia yang membanggakan kebudayaan pribumi dan nasional mereka, kebudayaan yang selain mengembangkan dan perluasan telah selama ratusan tahun menyusupi umat manusia. Dunia Islam juga tidak terkecuali dalam hal ini. Akan tetapi di era modern, dunia Barat dengan menggunakan berbagai sarana modern berusaha memaksakan persamaan dan penyamaan budaya-budaya global. Saya menilai pemaksaan budaya Barat terhadap bangsa-bangsa dan penyepelean kebudayaan independen sebagai sebuah kekerasan senyap yang sangat merugikan. Penistaan terhadap budaya-budaya kaya dan penghinaan terhadap sisi paling terhormatnya itu terjadi di saat budaya pengganti sama sekali tidak memiliki kapasitas yang memadai. Sebagai contoh, dua faktor keagresifan dan etika kebebasan tanpa batas yang telah berubah menjadi dua elemen utama pembentuk kebudayaan Barat, bahkan telah kehilangan popularitas dan posisinya di tempat kelahirannya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kami berdosa jika kami menolak budaya agresif, amoral, dan anti nilai-nilai? Apakah kami bersalah jika kami mencegah banjir perusakan yang dikemas dalam berbagai produk seni-seni untuk para pemuda kami? Saya tidak menolak urgensi dan nilai-nilai ikatan budaya.
Ikatan itu jika terjadi dalam kondisi normal dan dengan penghormatan terhadap masyarakat penerima akan membawa kemajuan, perkembangan, dan kekayaan. Sebaiknya ikatan yang lebih cocok dan dipaksakan akan gagal dan justru merugikan. Dengan sangat disayangkan harus saya katakan bahwa kelompok-kelompok tercela seperti ISIS adalah hasil dari transplantasi gagal dengan budaya-budaya impor. Jika masalahnya adalah benar-benar ideologi, maka seharusnya fenomena ini muncul di dunia Islam sebelum era penjajahan. Namun, sejarah membuktikan yang sebaliknya. Dokumen-dokumen valid sejarah dengan jelas menunjukkan bagaimana pertemuan penjajah dengan sebuah pemikiran ekstremis dan tertolak itu pun dari jantung sebuah kabilah Badui yang menanam benih-benih ekstremisme di kawasan. Karena jika bukan demikian, lalu bagaimana mungkin salah satu agama yang paling berakhlak dan berperi kemanusiaan di dunia, yang dalam konteks prinsipnya menilai mengambil satu nyawa sama dengan membunuh seluruh umat manusia, mampu melahirkan sampah seperti ISIS. Di sisi lain, harus ditanya mengapa orang-orang yang lahir di Eropa dan yang pemikiran dan mental mereka tumbuh di lingkaran tersebut tertarik pada kelompok jenis ini. Apakah dapat dipercaya bahwa orang-orang yang baru sekali atau dua kali berkunjung ke zona perang mendadak berubah sedemikian ekstrim hingga menembaki orang-orang satu negaranya? Yang jelas, apapun budaya tidak sehat dan lingkungan terpolusi dan yang melahirkan kekerasan jangan sampai dilupakan. Dalam hal ini harus dilakukan analisis komprehensif, sebuah analisa yang mendeteksi sebagian pencemaran nyata dan terselubung dalam masyarakat. Mungkin kebencian mendalam telah tertanam dalam hati satu lapisan masyarakat barat selama beberapa tahun era keemasan industri dan ekonomi akibat sebagai ketimpangan dan terkadang diskriminasi hukum dan struktural yang telah menciptakan dendam yang terkadang muncul dalam bentuk penyakit seperti ini. Alhasil, kalianlah yang harus mengupas setiap lapisan lahiriah masyarakat kalian sendiri. Temukan simpul-simpul itu dan musnahkan dendam-dendam. Jurang yang ada agar tidak semakin mendalam harus dipulihkan. Kekeliruan besar dalam pemberantasan terorisme adalah reaksi tergesa-gesa yang justru semakin merenggangkan jarak yang ada. Setiap gerakan sensasional dan tergesa-gesa yang membuat masyarakat Muslim Eropa dan Amerika Serikat yang terdiri dari jutaan manusia aktif dan bertanggung jawab terisolasi atau khawatir dan gelisah, membuat mereka terhalang dari hak-hak primer mereka lebih dibandingkan masa lalu, serta membuat mereka tersingkir dari kancah sosial. Bukan hanya tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan akan semakin memperlebar jarak dan meningkatkan permusuhan. Langkah-langkah dengan dangkal dan reaktif, apalagi jika didukung hukum, tidak akan menghasilkan apapun kecuali peningkatan polarisasi yang telah ada dan akan membuka pintu bagi berbagai krisis di masa mendatang. Berdasarkan berita-berita yang ada, di sejumlah negara Eropa telah ditetapkan ketentuan yang mendorong warganya untuk memata-matai Muslim. Perilaku ini adalah kezaliman dan kita semua mengetahui bahwa mau tak mau kezaliman punya potensi menjadi bumerang.
Selain itu, warga Muslim tidak patut atas perilaku tidak berterima kasih itu. Dunia Barat telah mengenal umat Islam selama berabad-abad, baik pada masa ketika orang-orang Barat menjadi tamu umat Islam dan tergiur oleh kekayaan tuan rumah, maupun pada hari ketika mereka menjadi tuan rumah serta mengambil manfaat dari karya dan pemikiran umat Islam. Biasanya mereka tidak menyaksikan hal lain kecuali kasih, sayang, dan kesabaran. Oleh karena itu saya ingin kalian, para pemuda, untuk membangun pilar-pilar sebuah interaksi dan yang benar dan terhormat dengan dunia Islam berdasarkan prinsip penilaian yang benar dan mendalam, serta memanfaatkan berbagai pengalaman pahit. Ketika itulah di masa yang tidak terlalu jauh kalian akan menyaksikan kalian mendirikan sebuah bangunan yang berdiri di atas pondasi seperti itu, yang menjamin kepastian dan kepercayaan para arsiteknya, yang mempersembahkan keamanan dan ketenangan bagi mereka dan menyalakan pelita harapan bagi masa depan yang cerah di muka bumi. Sayyid Ali Khamenei, 29 November 2015.